Welcome back, I'm Jesty. Hari ini aku akan mengangkat tema perbedaan cewek barat dan Indonesia. Check it out now. Di podcast ini, gua akan mengajak untuk melihat perbedaan antara cewek Indonesia dan cewek barat. Dalam menyikapi relationship, jadi kalau lo dapat ilmu tentang relationship, bisa selalu sesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Oh iya, ini pendapatnya nggak absolut ya bro. Ada beberapa kasus pengecualian cewek barat yang pandangan hidupnya mirip cewek Indonesia dan sebaliknya. Semua studi yang gua pakai sebagai referensi. Nomor 1, anak-anak dulu baru pacaran, wajar nikah tanpa pacaran gila. Hadiah teman, gua orang barat yang mengalami shock. Dia kaget karena di Indonesia Tinder dipakai buat cari pacar. Bahkan gua cari pasangan hidup di barat. Fungsi utama Tinder adalah untuk booking up. Buat kenalan, kalau cocok bisa lanjut. Enak-enak diranjang kalau udah cocok. Baru ketemuan lagi beberapa kali setelah ngerasa serem. Baru bisa lanjut ke pacaran. Budaya wanita dan enak-enak ini cukup wajar di barat. Bahkan sebelum pacaran dan kalau mau test drive, saling mengeksplor dulu. Masih dianggap wajar, makanya berdasarkan tadi cuman 3-5% orang yang menikah dalam kondisi perawan atau penjaka di Amerika Serikat. Di sana kalau lo berani nikah tanpa pacaran dulu, banyak yang akan menganggap lo gila bro. Hanya bedanya, nomor 2, kalau lo masih penjaka di umur 20-an, dianggap cowok aneh, payah dan cupu. Ibarat kalau cewek Thailand masih penjaka, mereka bisa menganggap lo aneh bro. Mereka malah skeptis, khawatir, curiga. Kenapa di usia lo masih belum pernah ngelakuin enak-enak? Berdasarkan survei, rata-rata pria di barat udah nggak penjaka di usia 17 sampai dengan 18 tahun ke atas. Di Indonesia, angka rata-rata pria kehilangan keperjakaannya ada di usia 23 tahun. Yang perlu lo sadari, lo nggak perlu terpengaruh sama orang tentang hal ini. Nggak usah khawatir tentang pandangan orang, yang penting lo sadar dan paham resikonya saat melepaskan keperjakaan. Mau kapan sama siapa itu balik lagi ke prinsip yang lo yakini. Nomor 3, mental apakah cocok di Indonesia? Di barat ada istilah metode singkatan dari mind going, the wrong way. Terjemahannya para cowok jalan sendiri. Ini gerakan sosial yang terjadi karena cowok merasa dimanfaatkan, diperas habis-habisan sama cewek. Para pencetusnya biasanya adalah pria berusia akhir 30-an sampai awal 40-an yang baru diceraikan istri. Ini karena maju perceraian itu lebih berat buat pria. Aset yang lo punya bisa diambil semua sama istri. Gaji yang lo dapatkan bisa langsung dipotong sampai 70% buat mendanai mantan istri dan anak lo. Kebanyakan cowok-cowok yang udah usia 40-an, hartanya diambil semua. Sebagian gajinya juga dirampas paksa. Cowok-cowok ini akhirnya merasa udah cukup kenal, cewek nggak mau lagi berkomitmen. Cuma lihat cewek sebagai objek senang-senang. Apakah kondisi ini cocok diterapkan di Indonesia? Kalau menurut gue pribadi nggak cocok bro.
Karena kalau di Indonesia cerai, masih banyak cewek yang susah suaminya. Minggat kabur, ninggalin si cewek sama anaknya. Gak kasih nafkah sama sekali. Gue juga ngelihat cewek di Indonesia masih lebih punya hati dari cewek-cewek di barat. Jadi seharusnya kita sebagai pria Indonesia juga gak punya kebencian berlebihan ke cewek Indonesia. Nomor 4, di barat, peran agama dalam relationship gak terlalu penting. Gue sempat bikin polling tentang nikah beda agama. Di satu artikel podcast yang gue lihat, ini pollingnya diikuti oleh lebih dari 10.000 responden. Hasilnya, 85% responden, di Indonesia menganggap agama itu penting dalam sebuah hubungan, apalagi kalau sampai lanjut ke pernikahan. Di negara barat, cuma 40% yang bilang agama adalah syarat yang penting. Dalam sebuah hubungan, artinya prinsip memilih pasangan hidup ala barat agak sulit diterapkan di Indonesia. Selain yang pasti, agama di kalangan kita juga banyak yang mementingkan faktor suku dan ras. Di barat, dengan bermodalkan cinta, lo bisa membangun rumah tangga. Di Indonesia, lebih kompleks, cinta lo juga bakal perlu restu dari banyak pihak. Kesimpulannya, ini perbedaan cara pandang mayoritas cewek barat dan cewek Indonesia. Satu, di barat lebih wajar enak-enak dulu, baru nikah. Di Indonesia sebaliknya. 2, di barat, cowok yang bisa menjaga kepercayaannya justru sering dianggap aneh. Nomor 3, kebencian terhadap wanita di barat lebih tinggi, terutama karena hukum perceraian yang lebih memberatkan pria. Nomor 4, di barat, kesamaan agama nggak terlalu penting sebagai landasan pernikahan. Indonesia penting banget. Oke, kalau lo punya pendapat tentang hal ini, share di kolom komentar ya bro. Mana gaya hidup yang lebih cocok buat lo, ala barat atau ala Indonesia? Semangat bro. Thank you for watching. See you next time. Bye.